Halo jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Di tengah kehidupan kita, kesibukan kita saat ini, kita akan bersama mendengarkan sabda Tuhan sebagai sapaan bagi kita, juga sebagai kekuatan bagi kita. Tapi sebelumnya marilah kita bersama berdoa memohon pencerahan dan memohon biarlah Tuhan yang membimbing kita di dalam kita memahami sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita bersatu di dalam doa. Di tengah setiap hiruk-pikuk kehidupan kami Tuhan, di tengah setiap problem yang kami hidupi, di tengah setiap persoalan-persoalan yang kami hadapi saat ini, kami membutuhkan sapaan-Mu, kami membutuhkan kekuatan yang dari Engkau, dan biarlah Tuhan, firman yang akan kami renungkan bersama pada hari ini, boleh memberikan kekuatan bagi kami, di dalam kami menjalani hari-hari kami. Di dalam-Mu Tuhan, kami berdoa, dan menyerahkan perlindungan kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Satu bagian perikop yang berjudul Ikat Pinggang yang Menjadi Lapuk. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Pergilah membeli ikat pinggang lenan, ikatkanlah itu pada pinggangmu, tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Maka aku membeli ikat pinggang seperti yang difirmankan Tuhan, lalu mengikatkannya pada pinggangku. Sesudah itu datanglah firman Tuhan kepadaku untuk kedua kalinya. Bunyinya, ambillah ikat pinggang yang telah kau beli dan yang sekarang pada pinggangmu itu. Pergilah segera ke sungai Efrat untuk menyembunyikannya di sana di celah-celah bukit batu. Maka pergilah aku lalu menyembunyikannya di pinggir sungai Efrat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Sesudah beberapa waktu lamanya, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah segera ke sungai Efrat mengambil dari sana ikat pinggang yang kuperintahkan kau sembunyikan di sana. Maka pergilah aku ke sungai Efrat, lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya. Tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Beginilah firman Tuhan. Demikianlah aku akan menghapuskan kecongkak bongakan Yehuda dan Yerusalem. Bangsa yang jahat ini, yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kuletakkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Ada sebuah nasihat orang, nasihat yang mungkin sering kita dengar gitu. Nasihatnya begini, dadi wong kuwi bisa rumangsa, aja rumangsa bisa. Bisa rumangsa dan rumangsa bisa. Kita tentu memberikan pemaknaan yang sangat berbeda dari dua frasa itu. Yang satu di mana rumangsa bisa merasa bahwa rumangsa itu seperti merasa diri bahwa kita itu memiliki banyak kelemahan, kita memiliki banyak keterbatasan, tetapi rumangsa bisa itu merasa bahwa bisa melakukan segala sesuatu. Jadi bisa rumangsa itu bisa merasa, bisa menghargai diri, bisa mengakui kelemahan, kekurangan, tetapi rumangsa bisa itu merasa bisa melakukan segalanya, merasa hebat. Dan di dalamnya muncul kesombongan. Nah, firman Tuhan yang kita dengarkan tadi, yang kita baca bersama tadi, memberikan sebuah perumpamaan di mana ketika itu Allah berfirman kepada Nabi Yeremia
Di dalamnya Nabi Yeremia diperintahkan Tuhan untuk membeli ikat pinggang begitu, kain lenan, hingga pada akhirnya ikat pinggang kain lenan itu diminta untuk disembunyikan di celah-celah bukit batu, dan kemudian beberapa saat kemudian Nabi Yeremia diminta untuk membongkar atau untuk mengambil kembali kain lenan itu, ikat pinggang itu, dan ternyata kainnya sudah lapuk dan tidak bisa digunakan untuk apapun. Hal itu menjadi gambaran bagaimana kehidupan bangsa Israel dan umat Yehuda pada waktu itu. Di mana ketika dulu Allah membuat bangsa ini menjadi sangat berharga, tetapi karena kecongkakannya, karena kesombongannya, karena bangsa ini merasa bisa, bangsa ini merasa hebat, kemudian ia mulai meninggalkan perintah-perintah Tuhan, mulai meninggalkan suara-suara Tuhan, dan hanya berkaca atau hanya menuruti pada keinginan-keinginannya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita bercermin dari situasi itu, dari firman yang kita dengar tadi, apakah kehidupan kita telah sepenuhnya mengandalkan Tuhan? Apakah kita telah hidup dalam situasi atau dalam sikap batin yang bisa rumongso? Ataukah kita justru hidup dalam sikap batin rumongso biso? Kita merasa bisa melakukan segala sesuatunya sehingga kita mengabaikan perintah Tuhan, kita mengabaikan firman Tuhan. Firman Tuhan lah, gak usah didengar lah, membosankan. Paling yang diomongin itu aja. Apakah itu yang kemudian membekali diri kita? Ataukah kita mau bisa rumongso tadi, bisa merasa bahwa diri kita butuh kekuatan yang lain. Karena diri kita terbatas. Nah, pertanyaannya bagi diri kita, atau bahan refleksi bagi diri kita, ketika kita memasuki new normal, ketika kita memasuki cara kehidupan yang baru sekarang ini, dan dengan aktivitas yang sudah mulai berjalan, pembatasan-pembatasan yang sudah mulai berkurang, dalam situasi itu, ketika kita mengabaikan protokol-protokol kesehatan dan kita mengabaikan orang-orang yang memberikan nasihat baik kepada kita, apakah itu termasuk bisa rumongso ataukah itu justru termasuk rumongso biso? Sikap apa yang kita ambil? Selamat berefleksi, selamat merenungkan firman Tuhan, dan selamat merasakannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama menutup di dalam doa. Ketika Tuhan menganugerahkan kehidupan kemampuan yang luar biasa atas diri kami, seringkali itu membuat kami jatuh dalam kesombongan. Kami merasa bahwa diri kami hebat, kami merasa bahwa diri kami kuat. Kami tidak membutuhkan Engkau di dalam hidup kami. Kami tidak lagi membutuhkan firman untuk menjadi teladan, untuk menjadi patokan dalam hidup kami. Kami merasa bahwa akal kami saja sudah cukup. Tetapi Tuhan, kami menyadari bahwa itu menjadi satu kesombongan kami, menjadi satu kecongkakan kami. Dan kiranya Tuhan boleh mengampuni setiap kesombongan kami, dan kami pun boleh berefleksi bahwa kami harus bisa rumongso, merasa bahwa diri kami pun penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kekurangan. Kami mau serahkan Tuhan hidup kami, dan kami mau serahkan untuk setiap saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan banyak persoalan sakit penyakit, persoalan ekonomi, persoalan pekerjaan, persoalan sekolah, atau apapun itu. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang hadir bagi mereka di dalam pergumulan mereka. Kami serahkan hidup kami, dan kami serahkan setiap tindakan kami, sikap batin kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ajarlah kami untuk senantiasa bisa rumongso. Di dalam-Mu Tuhan kami berdoa. Amin.